Bapak Presiden yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan, sebagai catatan terakhir kami Pak, ada 3 hal yang perlu kami suarakan kepada Pak Jokowi. Yang pertama, kami keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi yang tanpa mengenal lelah memberikan hati, pikiran, tenaga dan diri untuk kepentingan rakyat Indonesia, membangun Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote. Walaupun Bapak dicaci, dihujat oleh orang yang membenci Bapak, tapi Bapak tidak pernah balas membenci. Bapak tetap melangkah ke depan, tetap tersenyum, menyapa rakyat dengan kehangatan. Itu yang bagi kami iman Kristen Pak, ditampar pipi kiri, itu diberikan pipi kanan. Bapaklah yang menjadi inspirasi kami Pak. Hari ini bagi Gamki adalah momen yang sentimental Pak, momen yang menyentuh perasaan, karena mungkin tidak ada lagi momen lain bagi Gamki untuk bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan penuh hormat dan kasih, izinkan kami sekali lagi Pak, mewakili keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Yang kedua, kami sangat berharap pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Bapak akan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya Pak. Kami sangat berharap Presiden Indonesia selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki nilai-nilai seperti Bapak, berani, bernyali, inklusif dan toleran, memiliki visi yang jelas dan berani mewujudkannya, membangun Indonesia sentris, rendah hati, tidak baperan Pak, tidak otoriter juga. Itulah ciri-ciri pemimpin yang kami harapkan. Kami sangat berharap Pak, siapapun presidennya nanti harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan seperti Pak Jokowi dan harus melanjutkan pembangunan positif yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan yang terakhir Pak, sebagai pemimpin dari seluruh rakyat Indonesia, kami sangat berharap Bapak Presiden dapat memberikan tongkat estafet kepemimpinan Pak kepada pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki visi, berani dan bernyali, pemimpin yang dipercaya rakyat, yang siap berlari maraton mencapai kemajuan, pemimpin yang benar-benar mendengar suara rakyat, tahu apa yang menjadi aspirasi rakyat dan menjalankan keinginan rakyat. Maka di tempat ini Bapak Presiden, seperti yang kami sering diskusikan dengan senior kami tadi Bang Ara Sirait, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, Gamki setia melangkah bersama Presiden Jokowi. Gamki siap mengikuti kemana arah Pak Presiden dan kemana Pak Jokowi melangkah, kami akan berada bersama Bapak. Karena kami yakin Pak, apa yang Bapak lakukan saat ini itu bukan untuk kepentingan Bapak, bukan untuk kepentingan orang per orang, melainkan kepentingan untuk kami generasi muda Pak. Di sisi Bapak ada 3 anak muda, di sisi Pak Gubernur, Pak Panglima ada 3 anak muda milenial. Itu adalah bagaimana 2045 nanti adalah zaman di mana kami akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang. Itu yang menjadi tanggung jawab kami Pak. Salam NKRI. Pidato dari pemuda Gamki adalah tamparan keras kepada Riza Ramli, kepada Rocky Gerung, kepada Amin Rais, kepada Refli Harun dan kawan-kawan yang selama ini selalu nyinyir dengan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bersama dan kita mendengarkan bersama bagaimana pemuda Gamki bersuara lantang mendukung penuh terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Inilah generasi penerus bangsa yang kita harapkan di bangsa ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tentu mereka-mereka yang saat ini benci dengan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo pasti sangat merasa sakit hati, pasti merasa frustrasi ketika mendengar pidato yang begitu keren dari pemuda Gamki tadi. Saya merasa bangga, saya merasa terharu ketika ada generasi penerus bangsa di NKRI ini yang masih terus berjuang, yang masih terus mendukung Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Karena seorang Presiden Joko Widodo telah memberikan bukti nyata kepada pemuda Gamki dan seluruh pemuda yang ada di negeri ini. Inilah bukti cinta yang sesungguhnya
yang bisa dilakukan oleh kita generasi muda di bangsa ini. Kita harus mampu untuk mensejahterakan, kita harus mampu untuk mendukung program-program kerja pemerintah yang mampu, yang akan memajukan bangsa dan negara ini. Dalam cuplikan video saya ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video yang menurut saya masih ada kaitannya dengan pidato dari pemuda Gamki tadi. Saya pun berharap semoga cuplikan-cuplikan video ini bisa memotivasi kita, bisa memberi kita pelajaran bahwa orang-orang yang nyinyir dengan Bapak Presiden Joko Widodo adalah manusia-manusia yang sedang frustrasi. Manusia-manusia yang merasa sakit hati karena mereka tidak mendapat panggung di bangsa ini. Dan yang paling menyedihkan lagi, ketika dalam cuplikan video ini kita menyimak ada cuplikan-cuplikan video yang sengaja saya sajikan kepada para pemirsa sekalian, di mana ada gerombolan orang-orang tua, gerombolan yang usianya sudah uzur, yang mungkin sebentar lagi akan masuk liang lahat, tetapi masih berkuar-kuar untuk memajukan Jokowi. Ini sangat lucu menurut saya. Tapi apapun itu adalah haknya mereka untuk bersuara. Tapi sayang, mereka ini adalah orang-orang tua yang semestinya menjadi panutan. Tapi tidak tahu entah kenapa mereka pun bisa turun ke jalan, bisa ikut berkuar-kuar, berteriak agar Presiden Joko Widodo segera dimakzulkan. Mari kita nyimak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Bagaimana menurut sampean Bang Bajingan 31 mewakili dulur-dulur Papua yang mencintai beliau? Jokowi adalah presiden kita. Itu ya Lur ya. Jadi kurang luwe wis 10 tahun dia mimpin negara Indonesia. Ya jenenge menungso Lur. Duwe sisi eleke karo apike. Ngono kuwi. Enek kelemahan karo kelebihane. Orang Papua bicara bahasa. Nek ade bahas negara demokrasi. Iki ora iso ilang karo sing jenenge oposisi. Lur, mergone apa? Gen kabeh iki seimbang. Elek karo apik iki kudu enek. Nek kowe pengen negaramu iki bakoh, ngono lho. Kabeh-kabeh yo pemerintah yo mikir rakyate, yo oposisi yo mikir rakyate. Ben apa? Kowe dadi rakyat iso makmur, ngono kuwi lho, Lur. Nah, nek koyo contone koyo dilolokne koyo misale di opo dibanjing-banjing ke ditolol-tololne opo cacian opo piye-piye ngono kuwi nek Jokowi ku wis bako Lur. Dek iki bapak wong dewasa. Ngono kuwi. Jadi dek iki ra mungkin nanggapi hal-hal sepele ngono kuwi. Kuwi Jokowi Lur. Kowe golek presiden koyo ngono. Sing iso nompo kabeh, cacian, makian, kedengkian, hinaan ngono kuwi golek presiden. Coba kuwi zaman Soeharto, wis bedil dasmu kuwi. Wis kowe ra urip nang kene saiki. Ngono kuwi Lur. Siji Lur, aku bersyukur Jokowi wis mimpin Indonesia nganti saiki. Saelele sa piye-piyene Jokowi kuwi presiden awak dhewe. Ngono Lur. Jadi oposisi kuwi kudu enek, pemerintahan kuwi ya kudu enek. Ben apa? Ben gede iki pemerintahan iki kebijakannya tetap di orang bilang on the track atau tetap pada jalure. Ngono. Ben ora metu saka jalure. Ngono kuwi Lur. Jadi nek tanggapanku aku mau ngomong matur nuwun Pak Jokowi wes sampun mimpin awak dhewe nganti saiki. Saya pernah bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan, Pak, dari Pak Harto ke kita putus, Pak. Bahkan juga dari Bung Karno putus. Waktu Pak Harto turun tidak ada proses pewarisan yang mantap. Sehingga kita bertengkar. Generasi kami, Angkatan 98, tidak paham dengan orang-orang tua kita. Sehingga kita bertengkar. Pecah kita. Kita mulai banyak hal dari nol.
Bahkan Pak Prabowo adalah manusia sejarah yang menyaksikan dari dekat. Dan beliau juga menjadi salah satu yang merasakan bagaimana keterputusan ini tidak baik bagi kita semua. Dengan segala apa yang beliau rasakan. Iya. Kemudian kita melihat contoh di negara di sekitar kita, Pak. Tadi kita lihat Pak Harto. Kita lihat Pak Mahathir di Malaysia. Ada forum seperti ini, forum UMNO, Barisan Nasional. Orang-orang nangis minta beliau terus. Tapi beliau tanpa mempersiapkan satu kaderisasi dan regenerasi, beliau mundur. Ketika mundur, semua penggantinya dikritik. Yang mengantarkan beliau suatu hari kembali menjadi Perdana Menteri. Dan berakhir begitu cepat. Jadi tidak ada proses yang mulus. Mudah-mudahan Pak Anwar sekarang yang mimpin bisa memimpin rekonsiliasi bangsanya. Karena hasrat untuk bertengkar ini kuat di kita, Pak. Terutama anak-anak muda nih, pengen bertengkar aja kerjaannya. Nah, ada contoh Lee Kuan Yew yang mengatur. Waktu Gocok Tong, kemudian Chin Lung, mulus berjalan. Ada visi tentang keberlanjutan. Ada gagasan tentang bahwa kita memang punya perbedaan, tetapi tujuan besarnya tidak boleh hilang. Indonesia emas tetap ada di depan mata kita, dan kita tidak boleh bertengkar tentang Indonesia emas. Tadi Pak Amran mengatakan superpower baru, kebetulan Gelora pakai superpower baru, Pak. Ya mirip-mirip lah itu. Jadi menurut saya, 2024 menurut saya, pikiran besarnya yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo, harus menjadi pikiran bersama. Kita tidak boleh lagi memberikan kesempatan kita, karena ingin bertengkar atas nama demokrasi liberal, lalu kita rusak semuanya dan ingin semua mulai dari nol. Tidak kita izinkan itu. Yang terakhir saya ingin bilang begini Pak Prabowo. Waktu saya kecil Pak, saya suka berantem. Dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan Pak. Sampai capek saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini ada di depan kita sekarang, Pak. Saya ingin menjadi yang melerai pertengkaran kita. Sehingga, seperti Bapak katakan tadi, kita ajak semua orang. Tapi jangan juga terlalu semua, nanti nggak ada lawannya, Pak. Ya. Nanti, ya kan? Ini lawan kotak kosong nanti nih Pak Yusril. Gimana? Nyari konstitusinya jadi Pak Yusril, Pak Jimli susah nanti. Ya maksudnya, ini waktu untuk membesarkan hati. Dan saya mohon di kesempatan ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak boleh melepas transisi ini secara tidak melihat bagaimana kelanjutannya. Kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balances, kita tidak paham makna oposisi, tapi yang sedang kita pikirkan adalah di luar sana ada ancaman. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar kalau dia tidak bersatu. Maka Pak Prabowo, kami yang muda-muda ini alhamdulillah melihat apa yang terjadi sekarang ini. Besarkanlah hati Bapak, lapangkanlah dada Bapak, luaskanlah penerimaan Bapak kepada siapapun. Karena kemarin-kemarin itu banyak yang salah paham, sekarang sudah mulai kembali ke jalan yang benar, Pak. Mudah-mudahan lancar jalan Bapak insya Allah menuju kepemimpinan untuk Indonesia yang kuat, karena insya Allah kita akan menjadi superpower baru. 10 Agustus, rakyat akan melakukan aksi besar-besaran. Dan bukan tidak mungkin, nakes, para petani akan menyatu. 10 Agustus akan menjadi kemarahan rakyat. 10 Agustus, kaum buruh akan bergerak. 10 Agustus, kemungkinan besar nakes ikut bersolidaritas. 10 Agustus, mahasiswa, petani, nelayan akan ikut bersolidaritas.
Jangan salahkan lagi rakyat ketika 10 Agustus menjadi people power. Dan hati-hati kau Jokowi, kursimu bisa lengser. Ingat kalimatmu yang mengatakan hanya rakyat yang bisa mengganti presiden. Jangan salahkan nanti jika 10 Agustus menjadi ajang pemakzulan Jokowi dari rakyat. Salam dari saya, Niko Silalai. People power. Korupsi dan KKN zaman Jokowi lebih ganas dari zaman Orde Baru. Anaknya Pak Harto, Tommy bisnis baru setelah Pak Harto kuasa 15 tahun. Jokowi kuasa 6 tahun, anaknya punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar. Kebanyakan itu setoran dari taipan-taipan yang bermasalah. Jadi lebih ganas korupsi dan KKN hari ini dibandingkan zaman Orde Baru. Yang kedua, Soeharto hanya bikin bikin dinasti bisnis, bukan dinasti politik. Jokowi 7 tahun kuasa, bikin dinasti bisnis, bikin dinasti politik. Anaknya jadi wali kota, jadi mantunya, bentar lagi anaknya di ini. Enak aja Jokowi ini, enak aja dia mau bikin dinasti bisnis sama politik. Siapa lu? Kagak tahu diri, tahu nggak? Oleh karena itu kita stop lah ini barang. Perubahan akan terjadi ketika kita betul-betul yakin bisa melakukan perubahan itu. Dan 10 Agustus harus diyakini oleh kita, itu adalah momentum, itu adalah sejarah untuk kita membuat perubahan, bisa mencabut Omnibus Law. Dan kalau Omnibus Law tidak dicabut dengan gerakan jutaan kaum buruh, maka itu adalah ancaman bagi kekuasaan yang mungkin mereka yang akan dicabut oleh rakyat. 10 Agustus kita harus menciptakan sejarah. Sejarah itu harus diciptakan oleh kita. Ya. Tidak akan mungkin Omnibus Law itu dicabut, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dengan segala kejahatan, dengan segala kecurangan, dengan cara sembunyi-sembunyi seperti copet, seperti garong, tetap disahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bahkan terakhir Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi semangat kita dan harus menjadi kemarahan kita. Kenapa kawan-kawan sekalian? Pertama adalah di tingkat internasional, Serikat Buruh Internasional ya, di berbagai negara itu mayoritas mengatakan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengubah atau mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Bahkan yang lebih menggembirakan lagi, bukan saja serikat buruh internasional yang mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law, tapi pemerintah-pemerintah di internasional, bahkan Amerika Serikat, Brazil, Belanda, Perancis mengatakan meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut Omnibus Law. Kata dia ya. Apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Pemerintah Indonesia di bawah rejim Jokowi, di bawah Menteri Ida Fauzia tetap dablek. Dia tetap mengatakan bahwa proses pembuatan Undang-Undang Omnibus Law itu adalah sudah sesuai dengan prosedur, sudah berbicara dengan sebagai stakeholder termasuk serikat buruh. Bahkan ketika mengesahkan dari Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, itu sudah melibatkan serikat pekerja, serikat buruh, sudah melibatkan peneliti independen. Itu dikatakan di dunia internasional oleh pemerintah Indonesia. Maka itu adalah kebohongan. Kita yang bertahun-tahun bahkan sejak Omnibus Law ada di dalam idenya Jokowi, kita sudah menyatakan menolak itu. Sampai sekarang kita konsisten menolak itu. Tapi pemerintah tetap berbelit-belit, mengeles dan lain sebagainya untuk mempertahankan Omnibus Law.
Maka kawan-kawan sekalian, jadi sekarang adalah tinggal kita, ya, apakah kita mau menciptakan sejarah itu atau tidak? Apakah kita mau terus dirampas? Hitungannya itu bukan rupiah, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, tapi udah triliunan uang kabur itu sudah dirampas oleh rejim yang berkuasa ini. Kaum buruh terus dihisap dan ditindas. Perubahan itu akan dilahirkan oleh gerakan massa. Maka kaum buruh ingin mencabut Omnibus Law, kita harus betul-betul berani, konsisten untuk berjuang secara bersama-sama. 10 Agustus bukan hanya sekedar kita turun ke jalan, tapi kita harus niatkan betul-betul, satu adalah untuk berjuang dan ibadah. Saya yakin kawan-kawan sekalian, kalau kita semua mengikhlaskan diri, merelakan diri 1 hari saja, kawan-kawan sekalian, 1 hari, kawan-kawan sekalian, ya, seperti Pak Joko, jangan nanya, memang kebanyakan ini dibayar enggak kita aksi ini, ya. Kalau kawan-kawan mau aksi masih nanya dibayar atau tidak, mending tidur aja, karena perjuangan itu adalah membutuhkan pengorbanan, kawan-kawan sekalian. Tanpa pengorbanan tidak akan mungkin bisa terjadi, kawan-kawan sekalian. Kalau kita betul-betul memiliki niat ingin mencabut Omnibus Law pada tanggal 10 Agustus tanpa punya uang pun kita bisa, kawan-kawan sekalian. Yang punya motor, naik motor. Yang nggak punya motor, jalan kaki. Bayangkan kawan-kawan, kalau tadi anggota SPSI saja Pak Dedi tadi menyatakan sekitar hampir, Pak Jumur ya, mengatakan di sini hampir 300.000. Kurang lebih 300.000 anggota. Bayangkan, gak usah 300.000-nya lah, 200.900 sekian lah gitu ya, gitu yang bergerak ke Jakarta, ya. Saya kira sangat luar biasa. Belum lagi dari Bekasi, ya, belum lagi dari Bogor, belum lagi dari Purwakarta, belum lagi dari Bandung. Dipastikan itu akan bisa terjadi perubahan. Dipastikan undang-undang Omnibus Law itu adalah bisa dicabut, ya. Makanya kita semua, kawan-kawan sekalian, terutama para pimpinan ini adalah harus betul-betul disiplin, harus betul sami'na wa ata'na, ya. Jadi apa instruksi dari pusat, karena saya yakin instruksi dari pusat itu tidak mungkin datang begitu saja. Jangan takut, itu tadi sudah disebut, bukan makar, bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai bergerak, tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan, atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. 2 pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya people power yang menjadi penyebabnya. Nggak ada lagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus merebut kemudi kapal bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 Oktober, hari pelantikan Jokowi 2019. Maka Oktober itu juga yang kita sebut tadi, hari turunnya Jokowi. Ini menjawab pertanyaan. Rakyat bertanya, kapan people power? Mulai sekarang jawabannya. Saat rakyat tidak bertanya lagi, tapi saat rakyat berbuat, bergerak, bertindak, melangkahkan kaki, melakukan people power. Saudara-saudara sekalian, insya Allah dari ruang ini kita mulai. Insya Allah kekuasaan itu dipergilirkan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kejayaan itu dipergilirkan di antara manusia. Sekarang rezim tirani, rezim oligarki, rezim obokrasi, rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye, masuk ke sel
penguasa-penguasa yang lebih hebat, lebih dikjaya, lebih luar biasa. Oleh karena itu, ayo sama-sama mulai saat ini melangkahkan kaki, jawab pertanyaan itu dengan sekarang juga kita mulai. Ayo, sekarang juga kita mulai. Sekarang juga kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR dan MPR akan menjalankan kewenangannya sebagai aturan undang-undang dasar 1945 untuk segera proses makzulkan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terlambat oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Demikian revisi ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab bersama dan menegakkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Posisi 100 tenaga kedaulatan rakyat Jakarta 20 Juli 2023. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video tadi, kita mendengarkan bersama bagaimana suara-suara, bagaimana komentar-komentar yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan panggung selama di pemerintahan Jokowi. Kita ketahui siapa itu Riza Ramli. Setelah menjabat menjadi Menteri Perekonomian beberapa waktu yang lalu, akhirnya dipecat. Dan juga kita bisa melihat kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan aksi people power. Siapa lagi kalau bukan kelompoknya Amin Rais, kelompoknya Rocky Gerung, kelompoknya Refli Harun, kelompoknya Niko Silalahi. Mereka adalah orang-orang yang saya yakin dan percaya sedang frustrasi. Mereka berjanji bahwa di tanggal 10 Agustus 2023 kemarin, Presiden Joko Widodo harus dimakzulkan atau harus mundur dari jabatannya. Tetapi fakta membuktikan bahwa tidak segampang itu. Tidak seenak jidat mereka berkoar-koar, tidak semanis udel mereka berteriak untuk memakzulkan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Rakyat Indonesia sangat mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Kita ketahui bersama bahwa elektabilitas Presiden Joko Widodo itu sangat tinggi. Bahkan dalam video saya kemarin sempat saya sampaikan bahwa elektabilitas dari seorang Presiden Joko Widodo atau approval rating dari seorang Presiden Joko Widodo saat ini sudah mencapai 90%. Luar biasa. Dan ini adalah sebuah approval rating yang sangat tinggi dari presiden-presiden sebelumnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya masih terngiang dalam benak saya dengan cuplikan video yang disampaikan oleh pemuda Gamki tadi. Begitu keren. Saya sangat bahagia ketika ada sosok anak muda yang ada di bangsa ini yang terus berjuang untuk mendukung penuh, untuk mengawal Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya yakin dan percaya
ketika kelompok-kelompok sakit hati, kelompok-kelompok oposisi mendengar pidato yang begitu keren dari pemuda Gamki tadi, pasti mereka merasa sakit hati. Mereka merasa emosi. Mereka semakin frustrasi. Tapi apapun itu, kita sebagai generasi muda yang baik, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus wajib untuk mengawal pemerintah kita, untuk menjaga Presiden Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya. Saya yakin rakyat Indonesia pasti akan terus mengawal Bapak Presiden Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari dari jauh-jauh hari kita berdiskusi bersama, kita berdialog bersama dengan keluarga, dengan rekan kerja, dengan teman-teman di mana saja kita berada, khususnya sosok atau figur yang akan menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya ingin katakan bahwa kita harus mampu untuk memilih pemimpin yang bisa melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo, yang mampu untuk melanjutkan program-program pembangunan, program-program infrastruktur, dan yang terlebih khusus sebuah mega proyek, yakni ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur. Ini adalah tanggung jawab besar kita bersama. Tentu kita menginginkan agar Indonesia ini bisa maju, rakyatnya bisa sejahtera. Dan itu harus kita wujudkan dan harus kita bicarakan dari jauh-jauh hari. Tidak bisa bahwa tunggu hari H di tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti baru kita pikirkan. Tidak semudah itu. Sekali lagi, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita berpikir, mari kita gunakan akal sehat kita untuk memilih pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.